Puji nama Tuhan. Selamat pagi Jemaat GPD Logos yang sangat diberkati Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur selalu sama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan, amin. Yesus berkata, jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala isi permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sejenak kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami semuanya boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan sudah pelihara kami hari lepas hari, waktu lepas waktu, bulan lepas bulan. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan siap memberkati setiap pribadi yang ada. Kami yakin kami pulang membawa berkat, damai dan sukacita daripada Tuhan. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Haleluya. Jiwaku Yesus merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Sekali lagi angkat suaramu dan hatimu. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi angkat suaramu dan katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita bersama, kita mau bergembira bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan tos dulu buat kiri kananmu semua, depan belakang. Kita semua mau katakan kepada Tuhan, Yesus baik buat kita semua. Sambil kita angkat pujian, sungguh Kau mempesona. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Na, 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 na. Na, 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 na. Yes. Na, 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 na. Come on. Na, 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 na.
Lagu ini sampai ngos-ngosan Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi semuanya yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yes. Aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Come on. Aku percaya ada. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sejenak kita berhenti terlebih dahulu. Saya kepingin tepuk tangannya ditambah lagi. Tes dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Oke, lanjut Pak Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yes, aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya
bersemangat Bapak Ibu. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang selalu ada dan nyata bagi kita semuanya, yang boleh kita rasakan setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita perlukan. Kita berlutut di hadapan Tuhan, hati kita jadi lebih tenang Bapak Ibu. Kita akan sama-sama pujikan haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
merasakan hadirat Tuhan bagi kita semua saat ini. Sama-sama menyembah, rindukan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada dan nyata, boleh kita rasakan bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya, oh Yesus Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Sungguh-sungguh Bapak Ibu, haleluya. Di saat aku, ya Tuhan, di saat kami tidak mampu Tuhan, hanya Engkau sandaran hidup kami, Engkau pertolongan kami mau mengangkat tangan, kami mau mengangkat hidup kami Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan itu ada dan terjadi bagi kita semuanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau telah mengikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Merasakan pertolongan-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Di saat kami dalam kesesakan, di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau, Allah yang selalu menopang hidup kami. Selalu Tuhan menjaga kami. Selalu Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melihat Tuhan setiap hati yang datang pada saat pagi hari ini. Engkau mengenal setiap hati yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau di dalam hidupnya. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sanggup menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian kami ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian kami boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, dan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Tibalah saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa, dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, agar setiap firman yang Tuhan keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan di tanah-tanah yang baik, sehingga Tuhan berakar, bertumbuh dan berdampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semakin setia melayani Engkau. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu, kami akan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar dari pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang
turun di tengah-tengah kami pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya berdoa dan saya menyiapkan lagu yang memang sangat berkaitan dengan lagu awal pembukaan, Jiwaku Merindukan Tuhan. Dan setelah kita akan menerima firman Tuhan, lagu juga hatiku tenang berada dekatmu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan amin. Bapak Ibu, ternyata dalam segala zaman berbicara tentang tekanan dalam hidup, orang-orang zaman dahulu juga sudah mengalami hal yang sama. Tekanan itu bisa datang dari karena kondisi kesehatan. Tekanan itu bisa dari hubungan suami istri yang gak harmonis. Tekanan itu bisa datang karena kondisi ekonomi yang mungkin sedang terpuruk. Dan tekanan juga datang bisa dari situasi dan kondisi politik. Bisa saja terjadi karena perang,
Nah, akibat dari tekanan yang berat ini, saudara, pemazmur ini menceritakan kondisinya yang lagi berada di dalam titik terendah hidupnya. Karena apa? Air matanya, beberapa kali dituliskan, air mata itu menjadi makanan siang dan malam. Betapa berat pergumulan yang sedang dihadapi. Jadi ketika bangun pagi dihadapkan dengan tekanan yang berat, sudah nangis. Siang ketika menghadapi persoalan lagi yang lain, nangis. Bahkan malam pun meneteskan air mata. Saudara, ternyata air mata itu bukan cuman ada ketika pada orang yang mungkin dalam tekanan ekonomi yang sulit. Bahwa air mata itu ada di istana, ada juga di rakyat biasa. Dan kita yang hidup, apalagi di hari-hari terakhir ini, mungkin ada begitu banyak tekanan yang kita hadapi. Saya tidak mengerti satu persatu apa yang juga mungkin terkadang membuat air mata kita menetes. Dalam pasal ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, akibat dari pergumulan yang berat, akibat dari persoalan yang membuat air matanya menetes, hati perasaannya ini menjadi gelisah. Gelisah artinya tidak tenang. Makan gak enak, tidur gak bisa nyenyak. Sebab kadang-kadang ada orang yang kamarnya mewah, tapi gak bisa tidur. Tidurnya cuma bisa di sofa. Kamarnya banyak, tapi tidurnya tidur di sofa. Atau cuma bisa tidur waktu di mobil. Nah, akibat dari pergumulan yang berat ini, mengapa engkau tertekan hai jiwa? Tekanan yang berat. Mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Dan dituliskan gunda gulana. Artinya sedih, bimbang, dan gelisah. Gunda gulana, sedih, bimbang, dan gelisah. Karena pergumulan yang berat. Di tengah persoalan yang berat, orang lain juga menertawakan. Orang lain menertawakan. Mana Tuhanmu? Sampai semakin terpuruk secara mental dan emosi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemazmur ini? Yang pertama, dia merindukan Tuhan. Seperti pujian yang pertama, jiwaku merindukan Tuhan. Ada orang yang ketika hidupnya lagi terpuruk, hidupnya mungkin lagi jatuh, hidupnya lagi dalam titik nol, dia semakin jauh dari Tuhan. Semakin tidak ada kerinduan. Tetapi pemazmur ini dari poin yang pertama, dia merindukan Tuhan. Dia haus akan Tuhan. Haus akan kasih Tuhan. Haus akan jamahan Tuhan. Haus akan kedekatan dengan Tuhan yang memberikan kehidupan. Di tengah kegersangan, di tengah kekeringan, ada satu hal positif yang dia tunjukkan. Rindu. Betapa rindu dia kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup ada kerinduan, ada kehausan, ada kangen. Mungkin penyebabnya dia mungkin sudah jauh dari Tuhan.
Sudah nggak pernah lagi merasakan suasana sorga, suasana ketika Roh Kudus menjamah, suasana puji-pujian, suasana hadirat Tuhan. Sehingga ketika berada dalam keadaan yang gersang, tekanan yang berat, ia mulai ingat, oh Tuhan, betapa saya jauh dari Tuhan. Saya rindu kasih Tuhan, saya rindu jamahan Tuhan, saya rindu dekat dengan Tuhan, saya rindu jamahan Roh Kudus. Kalau terkadang mungkin dalam hidup kita ini diizinkan Tuhan berada pada masa-masa ketika kita melewati lembah yang kelam, kita harus punya kerinduan, Tuhan, aku rindu padamu. Aku haus akan Tuhan, aku haus akan kasih-Mu, aku haus akan pribadi-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ketika pergumulan atau badai hidup datang silih berganti, pemazmur ini merindukan Tuhan. Yang kedua, melangkah ke rumah Tuhan. Ada beberapa ayat ditulis di sini, dia melangkah ke rumah Tuhan, mendahului orang datang beribadah kepada Tuhan. Bukankah ketika ada orang yang menghadapi pergumulan, dia semakin jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, bahkan tidak mau beribadah lagi, tidak mau beribadah lagi, tidak mau bersekutu lagi. Tetapi pemazmur ini, saudara, dia melangkah ke rumah Tuhan. Saya ingin membawa kepada satu ayat, Mazmur 84 ayat yang ke-10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, dalam Mazmur 84 ini menceritakan sekelompok orang percaya. Mereka rindu datang berziarah. Mereka rindu datang ke Yerusalem. Mereka rindu datang ke bait Tuhan. Dengan perjalanan yang jauh, mereka melewati lembah-lembah kekelaman. Tetapi diceritakan dalam Mazmur 84 ini, semakin lama mereka semakin kuat menuju ke rumah Tuhan. Inilah orang yang haus ya. Orang yang haus, orang yang rindu, dan orang yang mencintai rumah Tuhan, itu akan semakin lama imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat, jangan jauh dari rumah Tuhan. Amin. Jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan rumah ibadah. Di situ kita akan menikmati hadirat Tuhan. Di situ kita akan menikmati berkat Tuhan. Bahkan pemulihan yang dari Tuhan. Ada orang ketika sedang dalam pergumulan, dia nggak semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh. Ketika rekan-rekannya ajak beribadah, ayo ibadah. Nanti aja kalau saya sudah nggak ada masalah. Saudara, selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Nanti kecuali kita sudah tutup mata dan mati-mati di dalam Tuhan, berarti kita sudah berpindah kepada hidup yang kekal. Di sana kita nggak mengalami lagi pergumulan. Selama kita di dunia ini, walaupun kita hidup baik, belum tentu semua orang senang sama kita. Kalau kita berusaha dan kita sukses berhasil, belum tentu semua orang suka. Ada yang istilahnya SMS ya.
Ada yang senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Ada karakter yang seperti itu. Kita melihat Yusuf, dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan promosikan dia. Tapi ada juga yang gak suka keberhasilan dia. Nah, apalagi kalau kita jalannya jalan gak benar. Dan ternyata selama kita hidup, ketika masalah satu selesai, terkadang sudah ditunggu yang lain. Ada orang yang mencoba melarikan diri dari masalah. Ternyata sampai di suatu tempat yang baru, di sana juga ada masalah yang baru. Saudara, larilah ke dalam naungan Tuhan. Amin. Mazmur 91, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi akan berkata terus sampai ayat yang ke-14, orang yang melekat kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa, Tuhan menolong, Tuhan memelihara. Nah, jadi betapa indah di pemandangan Tuhan ketika kita dalam pergumulan, kita datang, kita harus terus setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan rumah Tuhan. Amin. Kalau kita belajar sejarah dalam perjanjian lama, orang Israel kenapa dibuang ke Babel? Karena tahun-tahun Sabat, hari-hari ibadah mereka lupakan. Mereka tinggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Dibuanglah ke tanah pengasingan. Tetapi janji Tuhan, bagi kita orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan, cari rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, asal dengan catatan, dengan sungguh-sungguh. Soalnya kalau ibadah itu orang kalau nggak ada kerinduan, biar tinggal di gereja nggak mau ibadah. Saya kenal ada orang yang tinggal di gereja tapi nggak mau ibadah, nggak ada kerinduan. Tapi saya salut bagi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa yang dari jauh. Apalagi mulai musim dingin seperti ini, pagi-pagi harus menyiapkan diri untuk datang ibadah. Perjalanan bisa setengah jam, 20 menit. Itu kalau tidak ada kerinduan, saya rindu bersekutu. Itu gak bisa. Itu karena ada roh Tuhan yang menggerakkan dan kedewasaan rohani kita, sehingga kita merasa bersalah. Kalau kita nggak ke gereja, kalau kita nggak beribadah, rasanya kok ada sesuatu yang nggak beres. Ada sesuatu yang nggak membuat hati saya sejahtera. Bapak Ibu, kalau semakin cinta Tuhan, semakin setia. Ketika kita nggak ibadah, ada yang kosong. Amin. Tapi ketika Bapak Ibu sudah datang dalam rumah Tuhan, kita melakukan ibadah, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada rasa kekuatan baru. Kita rasa ada syukur. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Melangkah ke rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya salut dengan jemaat GPD Logos. Banyak dari tempat-tempat jauh tapi tetap melangkah ke rumah Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat ini, Mazmur 42, ketika pergumulan besar yang dia alami, dia berkata, berharaplah kepada Tuhan. Kalau kita lihat konteks ini, kadang-kadang kita harus memperkatakan dengan iman kepada diri kita sendiri. Ketika situasi kita berat, ini pemazmur berkata, ketika dia dalam tekanan yang berat, bahkan air mata menjadi makanan siang malam, bahkan hatinya sudah jadi gelisah, gundah gulana, apa yang dia bilang?
Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dalam tekanan yang berat dia bertindak. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Berkata, ketika kita sedang dalam pergumulan mungkin seizin Tuhan. Katakan, Jamie, berharaplah kepada Tuhan. Sebutkan namamu dan berkata, aku mau berharap kepada Tuhan. Jangan katakan, masalah kita besar. Mungkin memang secara manusia besar. Tapi mari kita berkata dalam nama Yesus, Tuhan kita lebih besar. Amin. Tuhan terlebih besar. Makanya ada lagu Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu genapi. Ketika kita ada masalah sebesar mic ini aja, kita taruh terus di mata kita dan dekatkan, kita sudah gak bisa lihat yang lain. Tapi ketika itu kita gak nempelkan di mata kita, kita jauhkan dan kita melihat bahwa dunia ini luas. Apalagi kita memandang secara rohani kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan terlebih besar dari pergumulan kita. Kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, berharaplah kepada Tuhan. Bilang, berharap pada Tuhan. Kita punya keluarga, oke. Dia bisa membantu kita hari-hari ini, puji Tuhan. Kita punya orang tua yang bisa menolong kita hari-hari ini, puji Tuhan. Kita punya orang tua yang baik. Kita punya majikan yang baik. Dia juga bisa menolong kita. Tapi ingat Bapak Ibu, manusia itu terbatas. Manusia itu kadang berubah setia, kadang bosan. Itu sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Kalau masalah Tuhan pakai si A, si B, keluargamu atau sobatmu atau pimpinanmu menolong kita, itu bisa. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Belajar mandiri. Dan kita berusaha hanya berharap mengandalkan Tuhan. Sebab dalam banyak kejadian, ketika kita mulai taruh pengharapan kepada manusia, manusia itu terbatas. Manusia itu seperti uap, seperti rumput, yang juga hanya selangkah dengan maut. Kemarin dulu ada rekan kami di Jawa Barat, di Cibubur ya. Umurnya belum 50 tahun. Pendeta, hamba Tuhan. Dia lagi khotbah. Dia lagi khotbah di gereja yang 40 hari yang lalu Bapak Gembalanya meninggal. Jadi hamba Tuhan ini diundang untuk acara syukuran 40 hari. Saudara, dia khotbah. Saya mendengar berita dari teman yang di dekat sana kemarin. Dia berkhotbah, saya akan berkhotbah tentang 3 hal. Ini kan di ibadah penghiburan. Yang pertama nama baik. Yang kedua saya lupa. Dan yang ketiga dia bilang begini, nanti kalian lihat aja. Yang ketiga, dia nggak ngomong yang ketiga itu poinnya apa. Nah, nama baik. Dia bisa khotbah. Saya nggak sempat dapat keterangan kemarin. Kedua sempat disampaikan atau tidak. Sedang berkhotbah, tiba-tiba jatuh dan selesai. Meninggal. Itulah manusia Bapak Ibu. Makanya kita belajar dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama.
Saya bacakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dalam ayat 5, ayat yang ke-6, dituliskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang yang gersang. Jadi siapapun, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Cuman ayat yang ke-8 ini, kadang-kadang kita lebih senang, puji Tuhan, saya bisa menikmati buah. Saya bisa menikmati buah yang melimpah, berkat yang melimpah. Tapi kadang-kadang kita lupa, benih itu diberkatilah orang yang ditanam. Ketika benih ditanam di dalam tanah, ini bicara tentang proses. Di tanah yang gelap. Ini bicara tentang proses, gak enak. Nah ternyata untuk kita mencapai sebuah keberhasilan butuh proses. Terkadang gak enak, terkadang melelahkan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu waktu kita akan melihat diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan melihat buah karya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang keempat, mendekat pada Tuhan. Ini poin-poin yang saya dapatkan dari Mazmur 42. Dia berkata, rindu Tuhan, seperti rusa yang merindukan Tuhan. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ada kerinduan, ada kehausan, dan dia mau datang dalam rumah Tuhan. Dia mau berharap kepada Tuhan, dan dia mau dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika kita dekat dengan sumber hidup yang sesungguhnya, kita akan menikmati betapa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami ketenangan. Amin. Ada ketenangan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayat ini sebuah pujian. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah. Jadi ketika di hari-hari ini akan mungkin banyak tekanan-tekanan yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Tapi solusinya, mari kita dekat dengan Tuhan. Walaupun dunia gonjang-ganjing, dunia banyak hari-hari ini membuat kita gentar, tapi kita bisa tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Hanya dialah gunung batuku, hanya dialah batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menikmati damai yang dari Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai, ini kata Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan,
kita juga bisa mengalami ada damai dari surga. Ada lagu lama yang berkata, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang Dia janjikan hati mar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ada lagu yang kita lebih familiar, kita nyanyi Tuhan. Kalau ku cari damai, ayo kita nyanyi, menikmati hadirat Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, amin. Tak seorang menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus. Kalau kita hubungkan dengan ayat Mazmur 42 ini, apa yang dialami oleh pemazmur ini sampai air matanya. Bayangkan, dia menangis siang dan malam karena tekanan yang berat. Mungkin gak ada orang lain lagi bisa menghibur, gak ada orang lain lagi bisa menolong. Dia datang pada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong. Hanya Tuhan yang sanggup menghibur. Hanya Tuhan yang sanggup membukakan jalan. Saudara, ayat yang terakhir saya ingin kita baca Matius. Kita menyerahkan segala beban hidup dalam tangannya ketika kita dekat dengan Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang undang kita Bapak Ibu, mari engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita jauh dari Tuhan, bukan ketenangan yang kita dapat,
Damai yang dunia berikan hanya sementara. Tapi damai yang dari Yesus adalah damai yang sejati. Pertolongan yang dari Tuhan adalah murni, tanpa sesuatu. Kalau mungkin orang mencari pesugihan, cari Gunung Kawi, cari kemana, secara perdukunan ada tumbalnya. Itu sebabnya kadang-kadang orang diberkati secara materi, iblis juga bisa memberkati, memberikan berkat. Ketika dia memberikan ujian, dia berkata kepada Yesus, aku akan memberikan kemewahan dunia ini. Iblis juga bisa memberikan hal-hal yang bicara materi, mamon. Tapi kalau Yesus yang memberi, itu memberikan kelegaan, itu memberikan damai. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita bilang ini kok persis ya yang saya alami. Ada banyak air mata, pergumulan, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita berkata, aduh Tuhan, pergumulanku terlalu berat, terlalu besar. Saya mau berkata dari firman Tuhan, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Tuhan Yesus sanggup tolong kita semua. Saya ajak kita bangkit berdiri. Main D, Pak Duan. Kita nyanyikan Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang kelabu. Oh, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti masa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Tuhan lebih tahu setiap pergumulan kita. Tuhan melihat tetesan air matamu yang mungkin orang lain gak pernah lihat. Dan mungkin pergumulan kita ada kemiripan seperti pemazmur ini. Ada banyak tekanan sehingga dia menjadi gundah gulana, bimbang gelisah. Tapi dia punya tekad, saya rindu Tuhan. Saya rindu rumah Tuhan. Saya rindu datang kepada Tuhan. Saya mau berkata, saya berharap kepada Tuhan. Dia berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap, ayo berharap kepada Tuhan. Tuhan itu penolong. Tuhan itu penolong dan terlalu sanggup menolong kita. Dari ayat firman Tuhan Yesus berkata, mari yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saya percaya Tuhan ada di sini, bahkan dimanapun
Ketika 2-3 orang menyebut nama Tuhan, Dia omnipresent, Dia maha hadir, Dia maha tahu, Dia maha kuasa. Bapak Ibu yang rindu didoakan pagi hari ini, kami siap mendoakan engkau. Mungkin persoalanmu, engkau ingin berbagi dan serahkan kepada Tuhan. Saatnya di rumah Tuhan engkau boleh maju ke depan. Doa orang banyak besar kuasanya. Doa dengan percaya besar kuasanya. Kami percaya Tuhan terlalu sanggup. Tuhan terlalu sanggup. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapak kita mengasihi kita semua Bapak Ibu. Tak kau pandang bentuk dan rupa. Dia tidak pilih kasih. Dengan sepenuh Oh, haleluya. sama Amin, amin. di dunia ini. Engkau Bapa Yang mengasihiku. Amin, amin. melewati Awan yang kelabu.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami tahu Tuhan, seberapa sulit keadaan kami, seberapa besar pergumulan kami, bahwa Tuhan terlebih besar dari semua pergumulan kami, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Bahkan mungkin kami harus melewati badai, tapi Engkau yang mengajari kami untuk mampu melewatinya. Engkau yang menyertai kami untuk kami melangkah terus maju sampai langkah terakhir di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saya mengundang Ibu Gembala maju ke depan. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari Haleluya, puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Haleluya, yang telah berjanji dan sanggup
Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu tekanan akan selalu datang dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami dikuatkan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami hidup. Tuhan yang akan terus menjadi pembela bagi kami anak-anak-Mu. Kemenangan besar ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami telah dengar pagi hari ini. Pergumulan kami tidak lebih besar daripada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini setiap jemaat Tuhan, kami sudah diberikan kekuatan baru, semangat baru. Ketika kami datang melangkah dalam rumah Tuhan dengan membawa segala kerinduan hati kami Tuhan. Engkau sudah puaskan kami Bapa. Dan kami akan pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan semangat untuk terus setia, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan biarlah sampai langkah kami yang terakhir, kami didapati setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Saatnya kami juga akan memberi, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Diberkati setiap tangan-tangan yang terulur berkorban, balas dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kini tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na.
Saya akan sampaikan pengumuman kepada jemaat Tuhan, mohon diperhatikan. Hari Senin besok jam 5:30 sore ibadah pria di rumah Bapak Yudi Susanto di Taman Sari. Kemudian untuk bapak-bapak yang mau bersamaan berangkatnya bisa kumpul di tempat ini jam 5 sore. Untuk yang arah ke Balung Kopi, ke Taman Sari bisa tunggu di rumah saja. Yang penting info kepada pengurus supaya nanti dijemput. Kemudian untuk hari Selasa, mohon maaf untuk jadwal ibadah pujian penyembahan diganti di hari Selasa jam 6 sore. Jadi jadwal pujian penyembahan hari Rabu diganti di hari Selasa jam 6 sore. Sebab hari Rabu sampai Jumat kami akan mengantar 4 anak sekolah minggu di tempat ini akan mengikuti kids camp di Sekolah Alkitab Batu Malang. Ya, jadi untuk jadwal doa untuk hari Rabu dimajukan hari Selasa, jamnya tetap jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu aksi sosial makan murah. Untuk Bapak Ibu youth yang mau terlibat silakan hadir, nanti akan diinfo oleh pengurus wanita di grup. Dan hari Minggu ibadah umum pagi seperti pagi hari ini, minggu terakhir minggu batik untuk jemaat Tuhan. Masih ada satu buku yang dibawa oleh tamu kita minggu kemarin. Bagi Bapak Ibu yang masih berminat bisa menghubungi saya dengan mengganti harga Rp70.000 ya. Itu saja pengumuman. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Cek, mari kita semua berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
pujian ini, penulis lagu ini menceritakan pengalaman hidupnya. Walaupun terkadang menghadapi tantangan, dia hanya dekat dengan Tuhan. Bersama Yesus, bersama dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, artinya walau sedang dalam titik terendah, walau sedang ada pergumulan, mungkin ada tekanan, maka dia menceritakan tidak seorang pun dapat menolong. Tapi dia menguatkan bahwa hanya Yesus jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus ada bersama kami dalam setiap musim hidup kami. Ketika kami diberkati ataupun sedang dalam kondisi yang sulit, biarlah Engkau terus ada bersama dengan kami. Ketika kami sehat, kami kuat, Tuhan terus juga bersama dengan kami. Dan biarlah damai yang dari Tuhan, yang melampaui akal kami manusia, itu yang Engkau berikan bagi kami. Kami tak mau jauh dari Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu rumah Tuhan. Seperti pemazmur berkata, rindu rumah Tuhan, bersekutu beribadah di dalamnya. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima jamahan dan berkat Tuhan. Kami terima pagi ini kekuatan baru dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Apabila kami akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan beserta kami sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas kami. Tuhan menyertai setiap langkah kami, berjaga di pintu bibir kami, supaya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kami bukan persungutan, bukan kalimat-kalimat yang mematikan, tetapi yang menghidupkan, menguatkan, menghiburkan. Bahkan langkah kaki kami, pikiran kami, semua disertai Tuhan, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, suami yang setia, istri yang bijaksana, anak-anak yang mengasihi orang tua. Jadikan kami umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami, untuk kami terus dapat melakukan yang terbaik selama hidup kami ini. Berkati terus pelayan-pelayan altar yang sudah melayani pagi ini, tim musik, tim pujian, tim multimedia, kolektan, penerima tamu, bahkan kami semua yang hadir. Kami terima berkat dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Kiranya